Saksi hadir. Jadwal untuk saksi yang hari ini dapat hadir ada 3 orang. Abdul Aziz ada, Kurniawan ada, dan Bu Yunita juga ada. Tetap seperti yang Satu ya, Bu. Berarti untuk saksi Bang Abdul Aziz dulu, nanti untuk yang kedua saksi lainnya setelah 15. Saudara saksi Abdul Aziz, apakah sebelumnya saudara saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik? Pernah kaitan dengan perkara ini? Pernah ya? Oke, dalam video pertama tersebut saudara membenarkan saudara waktu itu? Ya. Membenarkan ya? Baik. Saudara waktu itu dimintai keterangan berkaitan dengan adanya peristiwa apa yang melibatkan terdakwa Tatang ini? Terkait dengan pidana narkotika. Berbiasa, tindak pidana narkotika jenis sabu. Oke, kapan kejadiannya itu? Kejadiannya tanggal hari Minggu, tanggal 28 September 2025, sekitar jam 21.30 hingga Haji Maut Di Haji Maut. Oke, peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 September 2025. Betul. Oke, pada saat itu saudara sedang melakukan apa? Penangkapan atau gimana? penangkap. Saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini? Betul. Oke, selain terdakwa yang saudara melakukan penangkapan, apakah ada orang lain yang dilakukan penangkapan pada saat itu juga? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, dari hasil penangkapan yang saudara lakukan pada saat itu, apa yang saudara temukan? Narkotika di sabu. Narkotika jenis sabu. 30 paket. Sebanyak 30 paket Dalam 3 koper. dalam 3 koper ya? Oke, saya ingin menunjukkan koper. Izin boleh menunjukkan koper. Baik, Yang Mulia. Kami ingin melihat Untuk koper ada 3. 2 koper berwarna coklat, kemudian 1 koper berwarna biru, betul ya? Oke, kebetulan ini ada hasil sobekan. Hasil sobekan ini pada saat saudara melakukan penggeledahan, saudara waktu meminta untuk Ya, sobek. betul. Karena dia tidak tahu password. Karena tidak tahu password, Betul, sehingga Pak. sobek lah. Siap. Koper ini. Siap. Oke. Oke, lanjut. Terus kemudian pada saat itu saudara menemukan narkotika jenis sabu dalam beberapa 3 koper ini. Betul, Pak. Oke, untuk jumlah narkotika 3 koper ini berapa masing-masing? Berbeda ya? Oke. Sini 5. Ya. Di sini ada 11 dan 14. Oke, berarti masing-masing berbeda. Betul. Jumlahnya berbeda. Betul. Oke. Untuk total berapa kilo total narkotika jenis sabu yang saudara Dan dapatkan? untuk pada dasar 31.805,1 gram. Oke. Berapa nih? 31.000 yang mulia, 805,1 gram. 31.000. Nah, itu toh izin mulia. Ya, brutonya ya, kalau disisihkan untuk hasil lab cream. Kemudian dari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut apakah pernah dilakukan penyisian dan untuk dihasilkan penelitian atau tidak? Pernah yang mulia oleh penyidik disisihkan 1 paket itu 5 gram. 1 paket ya, dan Ya. dari 30 bungkus itu 1 paketnya masukkan 5 gram. 5 gram. Ya. Kemudian dikasih lab cream ya. Ya. Dan positif methamphetamine betul ya. Positif. Kemudian pada saat saudara menemukan narkotika jenis sabu dalam koper ini, itu narkotikanya terbungkus apa? Terbungkus atau memang berceceran narkotika jenis sabu itu serbuk gitu? Oh tidak, itu ada merek Guangnyang warna kuning. Warna kuning ya. Dibungkus dengan plastik warna kuning merek Guangnyang. Oke, itu bungkusannya sama semua. Sama semua. Sama semua. Itu menunjukkan foto bungkusan pada saat itu.
mobil. Toyota Rush warna putih. Itu milik istrinya Usman. Jadi tadi kan saudara melakukan penangkapan terhadap peristiwa tindak pidana narkotika tanggal 28. Saudara mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana narkotika ini dari siapa? Saudara saksi? Dari seorang masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ya. Oke. Waktu saat itu tanggal 24 tidak salah informasi bahwa di wilayah Pamulang memang target operasi kami. Target Ya, operasi. memang kami juga target operasi kami. Oke. Ya. Oke. Jadi kami mau menyelidikan bahwa terdapat narkotika jenis sabu. Namun ketika kami sedang melakukan penyelidikan dan observasi wilayah, jadi kemudian kami mendapat informasi tanggal 25 bahwa saudara Tatang dan saudara Usman itu diamankan oleh Polda Metro Jaya. Tanggal 25 September ini kemudian saudara Tatang dan saudara Usman diamankan. Waktu saat diamankan itu di apartemen di daerah Ciputat. Ya, kemudian saudara Usman dan kami setelah itu melakukan koordinasi. Karena kami melakukan koordinasi setelah penangkapan kami. Ya, setelah itu kami diam. Setelah tanggal 28 kami dapat informasi kembali bahwa saudara Tatang pulang. Kami melakukan penyidikan dan kami amankan saudara Tatang yang mulia di sini. Berikut barang bukti narkotika di sabu. Setelah itu, saya jelaskan lagi. Kami melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait perkara ini karena menurut Bang Tatang barang ini milik Usman yang sudah diamankan dan ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya yang mulia. Kenapa Usman dipulangkan? Kenapa Tatang dipulangkan terkait mungkin tidak kurangnya bukti dan tidak masuk untuk pidana terhadap saudara Tatang. Namun karena Polda Metro Jaya tidak menemukan beberapa bukti. Satu, handphone yang berada yang di rumah Usman yang berhubungan Usman dan Tatang itu menggunakan handphone Redmi. Menggunakan handphone Samsung. Yang diamankan Polda adalah handphone Redmi begini yang mulia. Kemudian di Polda Metro Jaya, Tatang tidak mengatakan bisa membawa mobil. Padahal yang menyebut narkotika tersebut adalah Usman dan Tatang di pelabuhan Patimban, Subang. Oke, sebentar ya, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara Tatang ini sempat berbohong. Ya, Pada saat di Polda Metro Jaya, terdakwa Tatang ini mengaku tidak bisa mengendarai. betul. Oke, itu tadi saudara mengatakan bahwa mengambil narkotika di pelabuhan Patimban itu terkait barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya, barang bukti yang Baik di Polda Metro Jaya maupun yang ini yang mulia. Oke, berarti dua barang bukti itu dipecah. Enggak, ini barang bukti yang diambil pada bulan Agustus. Itu menurut pengakuan Usman. Dan barang bukti di Polda itu yang diambil pada bulan September yang mulia. Oke, jadi pada saat bulan September dan ini bulan Agustus biar ada barang bukti berarti. Betul. Oke, sebenarnya pada saat itu tadi kan saudara mengatakan bahwa Tatang ini dipulangkan. Betul. Memang tidak memiliki keterkaitan Betul. dengan barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya. Betul. Oke, terus kemudian apakah pada saat pulang tersebut Tatang sempat disampaikan oleh Usman bahwa untuk mengamankan barang bukti kemudian dalam koper ini? Baik, pada saya jelaskan ya. Pada saat pulang, Usman tanpa sepengetahuan penyidik Polda Metro Jaya membisikkan kepada Usman membisikkan, tolong amankan koper di rumah. Dan Polda Metro Jaya penyidiknya juga memesan jika ada informasi terkait pimpang dan segala macam terkait pidana narkotika Usman, tolong diinformasikan. Namun Tatang tidak menginformasikan. Oke, Tatang pulang tanggal berapa? Tatang pulang di tanggal 27 September. 27 September. Tatang menerima koper ini dari Usman tanggal berapa? Dari Usman tanggal 15 September. Tanggal 15. Jadi antara 15 sampai dengan tanggal 25 pada saat Tatang ditangkap oleh Polda Metro sampai dengan 27 dia dilepaskan lagi. Tanggal 28 saudara melakukan penangkapan. Siap. Tidak pernah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa saya juga dititipin koper nih oleh si Usman. Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Oke. Terus kemudian si Tatang pada saat mengambil barang narkotika jenis sabu ini, dia mengambilnya di mana? Mengambil itu di rumahnya Usman di perumahan residen apa gitu, saya lupa. Mengambilnya di rumahnya Usman. Ya. Jadi Tatang salah juga. Siap itu di tangan Tatang.
Menggunakan apa dia mengambil? Menggunakan mobil Toyota Rush. Mobil Toyota Rush. Ya. Siapa itu Toyota Rush? Itu milik istrinya Usman dan dibantu oleh istrinya Usman. Oke. Terus kemudian pada saat itu setelah dia membantu Usman ini dalam melakukan dugaan tindak pidana narkotika ini, apakah terdakwa Tatang ini juga diberikan imbalan atau mungkin balas jasanya si Usman kepada Tatang? Izin pada saya jelaskan yang sudah Tatang terima dari saudara Usman. Yang pertama menyebut barang ini sudah 2 kali, itu uang sebesar 1.300.000, jumlah total 1.300.000. Kemudian Usman dibikin Usman memakai rekening Tatang, ya Tatang sebagian rekening untuk transaksi narkotika. Kemudian rekening tersebut dibuang karena Usman sudah tahu jadi DPO, bukan DPO, maaf, saya ulangi, menjadi target oleh kepolisian. Dibuang rekening itu, Tatang mendapat handphone dari rekening itu. Kemudian Tatang juga diberikan motor Honda PCX oleh Usman. Oke. Pada saat saudara melakukan penangkapan tadi, balik lagi ke penangkapan, itu berapa orang saudara melakukan penangkapan dengan tim? Dan saya berempat, paling satu ada 8. Ada 8 ya. Oke. Pada saat saudara sebelum melakukan penangkapan, apakah saudara juga berkoordinasi dengan pihak RT RW atau lingkungan setempat? Berkoordinasi dengan Ya. Oke. Terus kemudian saudara mendatangi tempat kediaman Tatang juga dengan pihak RT RW beserta tim dari kepolisian Resort Tangerang Selatan, betul ya? Betul. Oke. Terus kemudian pada saat itu di rumahnya Tatang atau di mana saudara melakukan penangkapannya? Itu di kontrakan. Kontrakan ya. Oke. Pada saat saudara tiba di kontrakan Tatang, itu siapa saja di situ selain Tatang? Di situ ada istrinya Usman, istrinya Tatang, dan ada iparnya. Iparnya. Betul. Terus kemudian pada saat itu koper ini diletakkan di mana? Letak koper ini di dapur. Di dapur ya. Oke. Pada saat saudara mendatangi rumah tersebut, apakah saudara langsung memberitahukan bahwa ini loh ini pada Usman atau gimana? Saudara Beritahukan ya. Terus, total berapa kilo? 30 paket, itu total 31.805,1 gram. Oke, itu belum Itu belum dilakukan penyisian. Karena itu ya. Ya. Maksudnya barang buktinya? Oh, barang bukti ini menurut Pak Usman memang modusnya itu mobil. Jadi mobil Usman itu dikirim dulu. Oke. Ya, ke mobil Pajero. Pajero. Ya, itu dikirim melalui ke Belawan, kalau salah ya. Belawan ya. Ya, Belawan. Nah, nanti dari situ mobil itu dikirim lagi ke Patimban dan sudah berisi narkotika jenis sabu. Itu mobilnya pada saat itu mobil sudah dimodifikasi untuk barang bukti atau Izin pada saat kalau itu saya tidak tahu karena terkait itu ada di Polda Metro Jaya. sangat dari Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian sementara dari kami cukup dulu. Saudara saksi, tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi di lapangan yang menangkap saudara Tatang. Itu di jam berapa saudara saksi menangkapnya? Jam 21.30. 21.30. Siang. 21.30. 21.30. Ya, saya kan memberi keterangan Pak mulia 21.30. 21.30 ya. Bisa disebutkan siapa aja nama-namanya tadi? Saya Masih ingat nama orang yang ke rumah Tatang pada saat malam itu? yang jelas ada panin saya, Pak Rudi, ada Pak Jordan, ada Pak Kurniawan, ada Pak Erik dan saya Aris. Yang dua orang menyusul. Siapa namanya? Siapa? Dua orang lagi siapa? Ada saya Pak Diki dan Pak Hasan Kepalima. Di situ waktu di jam 21.30 itu udah ada RT RW itu Sudah ada yang RW bersama RT RW. bersama RW. Seperti apa proses penangkapannya? Yang mengetok pintu siapa? Yang mengetok pintu Pak Jordan. Pak Jordan. Ya, didampingi RT RW. Yang membuka pintu masih ingat nggak siapa? Yang membuka pintu saya lupa karena saya paling jujur saya di belakang. Belakang siapa? Oke. Setelah pintu dibuka, masih ingat nggak apa yang pertama kali dikatakan oleh pihak kepolisian kepada keluarga Tatang yang buka pintu? Saya di paling belakang, saya nggak ada. Baiklah, berarti oke. Setelah itu langkah apa lagi yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah pintu dibuka? Langkah apa lagi yang dilakukan? Kemudian yang menanya Pak Tatang, ya mengenai saat narkoba. Kemudian Pak Tatang menunjuk di belakang. Poinnya Pak ya. Kemudian kami berikut RT RW ya kan membuka koper itu.
Ya, dibuka sedikit kemudian dibuka. Setelah dibuka, ya kan, narkotika jenis sabu ternyata kemudian kami keluar. Siapa yang membuka koper itu? Tata, Menggunakan pisau. Berapa koper yang dibuka oleh Tata? 4, 1 baju kami gitu bawa. Empatnya Tata yang buka. Ya, betul. Yakin? Yakin? Oke. Setelah koper itu dibuka, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Setelah koper itu dibuka, apa yang dilakukan oleh pihak Ya, kepolisian? kami memastikan itu narkotika yang pas kuning, kemudian kami melaporkan kepada pimpinan dan menaruh lagi di situ menunggu pimpinan datang. Enggak, dikeluarin dulu nggak? Setelah dibuka dikeluarin nggak? Oh, tidak dilihat doang, di luar dilihat, kemudian itu narkotika, kami lihat ya kami menunggu. Yakin hanya dibuka? Ya, iya. Oke. Itu di 21.30. Siap. Menunggu setelah dibuka, berarti nggak dikeluarin. Siap. Penghitungan setelah kasat datang jam berapa kasat datang? Setelah kami datang Pak, iya, setelah kami datang pimpinan kami. Jam berapa Kami ada dari video Pak. Kanit itu jam berapa? Oh, videonya Ada. Bisa ditunjukkan videonya. Bisa tunjukkan videonya Pak. Kami ada selebrasi karena kami senang, dan itu RT yang memilah. Itu video pas penghitungan yang berapa? Penghitungan pertama kali Pak. Sekali. Intinya sekali penghitungan Pak. Dan kami siap menunjukkan videonya Pak. Oke. Di jam berapa kan itu datang? Kanit itu datang karena jauh rumahnya itu sekitar jam 12 lewat Pak. Jam 12 lewat. Siap. Oke, setelah dihitung ada berapa jumlah tadi jumlah narkotika tersebut ada berapa? 30 paket Pak. 30 paket. Tadi saudara mengatakan kembali ke awal ada informasi dari masyarakat. Betul. Bisa dikasih tahu masyarakat itu siapa yang mengatur? Izin Pak, terkait informasi dari masyarakat itu dilindungi Pak. Kami tidak bisa. Izin yang mulia, karena menurut keterangan klien setelah dipulangkan oleh pihak Polda, dia memberitahukan kepada saudaranya yang adalah seorang pengacara dan juga pengajar anggota dewan, dia ingin memberitahukan bahwa setelah pihak Polda dia curiga koper tersebut adalah bagian daripada si Usman. Namun saudaranya ini menahan untuk jangan memberitahukan kepada siapapun sampai hari Minggu. Ternyata hari Minggu itu pihak kepolisian yang datang. Kami ingin memastikan lagi, benar nggak saudaranya Susman ini yang memberitahukan kepada pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan? Kami hanya ingin memastikan yang mulia. Karena yang mulia tadi sudah disampaikan oleh saksi bahwa informasi dari masyarakat itu merupakan informasi yang rahasia. Izin yang mulia ini, dilindungi oleh undang-undang. ini adalah persidangan yang mulia. Kita sifatnya terbuka yang mulia. Kita mencari keadilan yang mulia. Baik, keberatan ya. Ya begini, kalau masalah narkotika impor itu ada informasi dari masyarakat itu memang secara undang-undang menurut tidak perlu diungkapkan di sini. Ya, itu sebenarnya intinya gitu ya. Nah, cuman formulasi pertanyaan saudara apa? Apa benar? Iya, kami hanya ingin tahu siapa namanya yang mulia. Nama siapa? Nama yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Itu sudah. Pak, dan itu jadi undang aja. Saya tidak mau jawab yang mulia. Izin. Itu yang sudah pasal tadi. Siap. Terima kasih yang mulia. Karena menurut kami ini persidangan semua terbuka di sini yang mulia. Siapa yang menghitung barang bukti tersebut? Yang menghitung Tata. Ya, yang menghitung Tata. Yang menghitung Tata. Ya, disaksikan Tata yang menghitung Tata. Tata yang mengeluarkan barang itu juga. Kalau yang menyusun itu Pak Kurniawan, yang mengeluarkan Tata. Yang menghitung Tata. Tadi sudah dijawab berkali-kali Pak, izin Pak. izin. Karena keterangan saudara berbeda dengan keterangan saksi sebelumnya. Yang menghitung katanya yang real loh. Nah, Pak, itu keterangan saya Pak, izin. Ya, itu sudah berbeda. Dicatat. Oke. Berarti pihak si Tata yang menghitung. Betul Pak. Betul. Berarti Anda nggak menghitung. Posisi Anda di mana waktu itu? Saya ada di situ Pak. Saya menyaksikan Anda. Menyaksikan. Iya betul. Oke. Apakah setelah barang bukti tersebut sebelum itu apakah keluar masuk barang bukti tersebut? Tidak ada Pak, tidak ada yang keluar masuk barang bukti itu Pak. Tidak ada. Oke.
saudara saksi, ada berapa kali penghitungan barang bukti? Izin yang mulia tadi sudah saya jawab 1 kali. Ditanya kembali izin yang mulia. Oke, dan Anda cukup menjawabnya ini. Pada saat melakukan penggeledahan pertama kali, apakah pernah menunjukkan surat identitas ataupun surat perintah tugas kepada dan diberitakan kepada keluarga Tatang? Kami sudah berikan surat Penunjukan kepada Tatang. Oke. Jam berapa keluar dari rumah Tatang? Itu sekitar jam, saya lupa jamnya, tapi itu sudah di jam tanggal 29. Itu langsung dibawa ke Polres. Dibawa ke Polres. Ada lagi nggak dilakukan pemeriksaan di tempat lain? Penggeledahan di tempat lain? Pemeriksaan tidak ada. Tidak ada, langsung ke Polres. Cukup yang ada saya, mungkin pertanyaan saya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di keterangan saudara sebelumnya, saudara mengatakan bahwa Tatang target operasi kami. Itu boleh dijelaskan maksudnya seperti apa? Iya, jadi memang kenapa target operasi? Karena memang kami sedang mengadakan operasi kepolisian, yaitu operasi narkoba di wilayah tersebut, dan Tatang memang masuk daftar operasi kami dari kantor. Itu sejak kapan? Tanggal berapa? Bulan berapa dan tahun berapa? Itu sejak bulan September, tahun 16 kami lupa, September. September. Siap, tanggalnya kami lupa. Tahun 2025. 25. Saudara mendapatkan informasi dari masyarakat itu bulan berapa? Bulan masyarakat itu tanggal 24. 24. Melalui apa informasi itu? Kalau itu Itu juga nggak bisa dikasih tahu. saya kan mau jawab, Oh, ya, silakan. ya, Iya. Iya. ya. Kalau itu informasinya melalui kami, saya itu informasinya dari Pak Jordan, betul tim saya. Pak Jordan yang bisa menjelaskan, karena itu informasi Pak Jordan. Bagaimana maksudnya informasi Pak Jordan? Gini, Kan kalian ya, saya yakin, ya. Iya, maksudnya gini, coba dari penerimaan informasi itu melalui apa masyarakat itu bisa melakukan? Gini, masyarakat itu memberikan informasi banyak cara, bisa bertemu langsung dan via telepon juga bisa. Ya, Nah, juga bisa. ini kan saudara melakukan dari awal, saudara tuh hatam banget ya menjelaskan. Siap. Dapat informasi, nggak mungkin kan saudara ini kan juniornya Pak Jordan, Siap. satu tim. Siap. Masa tidak tahu Jadi dari? gini, Bu, saya jelaskan ya, Bu ya. Iya, saya juga, ya. Saya jelaskan ya, namanya Ya. itu ya, Bu ya. Kamu Ya. lupa. Ya. Ketika saya dapat informasi dari masyarakat. Yang saya tanya cukup ini, itu informasi itu masyarakat memberitahukan ke Pak Jordan, Pak Jordan yang ditanyakan, bukan saya, karena Oh, bisa langsung pribadi? ya bisa lah, Bu. Pribadi tidak memberikan, jadi cukup pribadi itu lewat apa Pak? Masyarakat itu? Beberapa tadi sudah dijelaskan. Izin yang mulia, Bisa, izin yang mulia. bisa lewat telepon. Dan kebetulan pada saat ini yang diberikan informasi adalah saudara Jordan. Kebetulan mereka ini satu tim. Izin yang mulia. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Jadi informasi tadi diterima oleh saudara Jordan. Iya betul yang mulia. Jadi kan kami tim. Menerima informasi dari saudara Jordan. Betul yang mulia. Siap. Izin yang mulia, saya mau memastikan apakah masyarakat bisa langsung, apakah ada karena kedekatan langsung japri ke penyidiknya atau harus datang melalui online humasnya atau dapat bikin laporan dulu ke pihak kepolisian di Polres begitu? Ya, silakan jawab itu. Oh itu terkaitnya apa yang lain, Bu, contohnya? Enggak, saya terkaitin Ini ini. tadi Pak Jordan, Bu. Karena kami tim, jadi Pak Jordan dapat informasi, nah kami sampaikan oleh Pak Jordan, Bu, izin Bu, gitu loh. Nah terkait kami juga saya juga ketika saya punya informan, saya pun tidak akan menyebutkan ke tim saya siapa informan saya hanya menyampaikan. Berarti tidak menerima laporan informasi, nggak ada kayak LP, LI dan lain LI-nya sebagainya. ada, Bu. LI-nya ada. Iya, Bu. Ada, bisa ditunjukkan walaupun hanya ditutupi untuk informasi siapa masyarakat yang memberikan informasi itu. Saya hanya Tadi sudah dijelaskan. izin yang mulia, izin yang mulia. Kami di sini perlu mengetahui yang mulia karena ini terkait dengan keadilan untuk terdakwa yang mulia. Yang saudara minta itu apa ya? Tidak banyak. Bahwa memang ada laporan dari masyarakat yang mulia karena kami menduga sesuai dengan keterangan terdakwa yang mulia bahwa saudara Tatang ini karena dia orang awam tidak mengetahui setelah dia keluar dari Polda dilepaskan, dia menceritakan kepada saudaranya yang dimana saudaranya ini adalah orang hukum, dosen, anggota dewan, dan dia berdiskusi di internal keluarga, tidak mengetahui isi koper. Tapi saudaranya ini mengatakan jangan dulu dilaporkan kepada pihak kepolisian, tunggu sampai hari Minggu. Itu nanti
Iya, silakan dibuktikan langsung kepada yang bersangkutan. Hadirkan di depan persidangan. Berikan keterangan ya seperti itu. Masih dari siapa? Oke, baik. Berarti dari Pak Jordan, izin yang mulia mungkin apakah keterangan Pak Jordan bisa dihadirkan lagi di sini nanti yang mulia? Karena kami mendapatkan informasi keterangan baru dari saksi ini. Ya sepanjang bisa. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, itu sekitar bulan berapa Pak? Tadi sudah jawab, Bu, izin dulu. Ya, saya minta tolong diulang. Dia September. September, awal, akhir, tengah. Tadi kan sudah saya bilang tanggal 24. Tadi belum dibilang. Sudah bilang tanggal 24. Tadi Pak Daka sudah menjawab tanggal 24, saya izin. Menerima laporan dari masyarakat. Iya, Ibu, tanggal 24, informasi tanggal 24, Ibu. Oke, 24 September. Iya. Pelabuhan di Patimban Subang itu saudara mengatakan bahwa yang mengambil adalah saudara Usman dan Tatang. Ya. Dari mana saudara mengetahui itu? Keterangan Usman, Bu. Keterangan Usman. Usman dan Tatang. Usman Sudah dan saya Tatang. kami tanya harga diamankan, Bu. Dan kami mengecek, Bu. Betul, tadi kami tanyakan ke Tatang, ya, itu Pak Usman, kami menanyakan kemudian ke Polda, Bu. Kan Usman juga jadi terdakwa juga, Bu, di perkara ini. Iya. Ya, Itu ada sudah dicek memang betul. betul, Bu. Oke, baik. Saudara tadi mengatakan bahwa barang bukti di bulan Agustus itu menurut keterangan siapa? Usman Sitorus, Bu. Usman Sitorus. Usman Sitorus. Betul. Oke, berarti pengintaian ini bukan dari bulan Agustus ya? Bukan. Pengintaian itu berarti untuk yang barang bukti di Polda, bukan yang ini. Bang, maksudnya, Bu, ulangi pertanyaan, Bu. Saya tidak ngerti. Target operasi kami itu berarti itu yang barang bukti di Polda, karena di Polda ini kan saudara mengatakan ini bulan Agustus. Berarti semenjak bulan Agustus itu kalau memang barang ini ada di rumahnya Ibu, yang terkait target operasinya ini tanggal 24 ya, Bu, yang kami mulai ya. Tapi terkait barang bukti kan kami tidak tahu, setelah kami menangkap itu kami baru tahu, Bu, bahwa Pak Usman bahwa barang bukti ini adalah yang diambil di bulan Agustus, Bu. Dan barang bukti yang di Polda Metro Jaya itu adalah di bulan September, Bu. Yang mengambil Usman dan Tatang menggunakan mobil Pajero, Bu. Pada saat, dan kami izin boleh saya tambahkan, Bu, ya, dia boleh saya tambahkan. Saya berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya dan saya tanyakan ketika penangkapan Usman, apakah Tatang dibawa ke apartemen Luit? Dibawa, ditujukan barang bukti Usman, ditujukan. Namun Tatang tidak bilang, di situ pun Usman tidak bilang kalau penjemputan itu pun Tatang ikut. Makanya karena kurangnya barang bukti, Polda Metro Jaya menggunakanlah Tatang sertawan ini, gitu. Dan saat kami penangkapan, handphonenya pun dua-duanya ada kami amankan. Cek tahu dan tolong dulu, saya menyampaikan lagi. Dan setelah tanggal 15 di tanggal 16 setelah koper diambil dari rumah Usman, Tatang menerima telepon dari temannya Usman yang bernama Bogel. Izin boleh di barang bukti juga ada, ya. Itu cukup dijawab sesuai dengan pertanyaan saya aja, saudara saksi. Tadi itu sudah diulang-ulang oleh saudara juga. Saudara, saya mau tanya kembali. Saudara tadi mengatakan bahwa handphonenya itu berbeda. ya, betul. Sudah dipulangkan oleh dari pihak Polda. Kenapa dari Polres Kalsel termasuk saudara dan tim masih mencurigai ini? Karena kan ini tanggal 20 berapa dia keluar? 27 Tatang keluar. Siap. Oke, kenapa masih Tadi sudah dijelaskan bahwa izin berarti yang mulia, biar saudara saksi yang menjelaskan. Jaksa tolong diisi kembali ya. Saya berkali-kali ditanyakan gitu ya. Izin saya membantu menjawab. Ini belum ditanyakan. Iya, kenapa sudah dikeluarkan oleh Polda, tapi kok bisa bilang itu tidak sesuai, ini tidak sesuai? Apakah Polda tidak melakukan pengecekan langsung? Tahu dari mana kalau dia bohong? Kami melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Oh, berarti maksudnya gimana, koordinasi seperti apa? Contoh gini, Bu, ya, saya ketika setelah Tatang diamankan kan kami dia membawa dari Usman. Kami langsung melakukan pemeriksaan ke Usman dan penyidik kita tanyakan. Ya, kita tanyakan termasuk Tatang kenapa dilakukan, karena tidak cukup bukti. Kenapa? Kita pelajari, Bu, ya. Kita pelajari, oh ternyata handphone yang berhubungan dengan Usman tidak tertemu, jadi ada dikontrakan. Terus kemudian Tatang pun tidak mengakui kalau barang tersebut atau mobil itu, dan mungkin Usman pun ya Jangan mengatakan tidak mengetahui sesuai keterangannya. Gimana, Bu? Sesuai keterangannya bahwa dia tidak tahu, bukan tidak mengatakan. Ibu sedang menanyakan kami. Ya, Saya jawab, bukan. karena
saya tahu banyak kenapa tangan di perpustakaan gitu, kan gitu ya Bu ya. Jadi saya jelaskan kami berkoordinasi dengan Polda Metro. Kenapa? Karena mungkin Usman pasang badan, tidak mau mengakui, hanya dia mengakui diri dia, makanya tangan ini dipulangkan. Tetapi kami punya bukti Ibu, gitu loh. Itu yang kami dapatkan informasi itu, sebenarnya yang sehingga datang kami amankan dan demikian. Oke. Saudara tadi juga mengatakan bahwa koper dibuka pakai pisau. Kenapa pisau yang dari jadikan barang bukti? Izin Ibu, terkait penyitaan dengan pisau kami Tidak boleh menjawab bahwa pisau itu bukan dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan atau paspor. Biarkan saudara saksi yang menjawab. Saudara saksi. Tidak, sudah dijawab. Saudara nanti kopas. saya katakan aja Ibu ya, kami menyita. Biar keterangan dari saksi aja, saudara jaksa. Jadi boleh saya jelaskan, kami mengamankan atau menyita barang bukti itu terkait dengan tindak pidana. Terkait pisau tersebut tidak ada. Itu sama jawabannya dari saudara jaksa tadi. Itu jawaban. Jawaban kenapa sedikit. Saudara saksi pernah nggak dipertanyakan kepada Tatang bahwa dia mengetahui kalau koper tersebut isinya narkoba? Saya lupa. Ya. Tadi kan saudara saksi bilang juga mengatakan bahwa ada RW pada saat Betul. izin yang mulia, kalau bisa RW juga nanti dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan yang mulia, jangan hanya dari kepolisian yang mulia. Selesaikan dulu satu. Siapa yang mulia? Terima kasih yang mulia. Itu saja. Baik, ini kan sebentar. Saudara itu menerangkan ada 2 kali mengambil buka bulan. Betul mulai betul. Di bulan Agustus Dan September. dan September. Siap. Yang di bulan Agustus itu yang ini. Iya, itu Pembantu Usman. Ya, yang 3 koper ini. Siap. Ya, diambil oleh tadi kan oleh Usman bersama-sama dengan Tatang. Siap. kan kita juga Siap. memakai Mobil Pajero yang disita oleh Polda Metro. setelah diambil dari pelabuhan itu barang ini koper itu ditaruh di mana? Di bawah mana? Kalau itu saya tidak menanyakan. Ya. Kami lupa kalau itu. Tidak Apakah menanyakan. dibawa langsung ke rumah kontrakan atau ke tempat lain? Mobil itu kami tahunya bentuknya mobil ya mulia. Mobil itu dibawa pulang ke rumahnya. Kalau mobil itu dibawa pulang ke rumahnya yang di Ciputat itu ya residen. Ke rumah siapa? Ke rumah Usman. Usman. Ya. Pada waktu itu barang ini ada di mana kalau begitu? Kan mobil itu dari rumah Usman. Ya. Nah, barang ini kapan dia berada di rumah kontrakan? Tanggal 15 September. Tanggal 15 September. 15 September ya? Siap. Agustus tadi ya? Yang mana itu ya? Agustus kan? Kalau pengakuan Usman ini bulan Agustus. Agustus ya? Siap. Tadi ya? Siap. Tapi berada di rumah kontrakan Sintatan 15 September. 15 September. Bagaimana tidak bisa ke rumah si kontrakan Sintatan? Jadi begini ya, Bu ya. Jadi saudara Usman menelpon saudara Tatang untuk memindahkan koper tersebut dari rumahnya ke kontrakan Tatang. Telepon. Siap. Itu dari keterangan siapa? Dari keterangannya Usman dan Tatang. Usman Dan Tatang. dan Tata. Siap. Pada waktu telepon itu si Usman sudah berada di Polda. Belum yang mulia. Belum. Kan tanggal 15 itu ya. Tanggal 15 September ya? Siap. Nah, artinya si Usman berada di mana waktu itu? Kami tidak menanyakan boleh waktu saat itu di mana. Cuman yang jelas Usman itu tidak di rumahnya. Usman tidak berada di rumahnya. Siap. Lalu yang mengambil 3 koper ini siapa? Tatang. Tatang. Siap. Dibantu oleh istrinya Usman. Istrinya Usman. Siap. Siapa nama istri Usman? Saya lupa yang mulia. Ada jadi saksi itu? Ada Pak. Izin mulia dalam berkas memang menjadi saksi, namun tidak kami panggil karena memang masih satu ikan Iya. ada Ada. semangat sudah seperti kalau tidak salah. Izin yang mulia, minta untuk tetap dipanggil yang mulia. Ya nanti kita selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu.
Jadi bersama si istrinya si Usman Siap. memanggil. Siap. Memakai mobil. Toyota sama itu milik saudara sendiri. Ya, itu disita ya. Siap disita. Disita ya. Ada yang pajak saya Pak. Toyota Ras ada ya? Ada ya. Ada di kantor. Bukan yang disita itu ya. Itu Ras. Kepentingan siapa? Milik istrinya Usman. Milik istri Usman. Jadi dibawa ke kontrakan Tatang. Siap. Ya. Siap. Memang saudara tahu Tatang ini sudah berapa lama ngontrak di sini? Sudah lama, yang mulia sudah lebih dari 1 tahun. Dan lebih dari 1 tahun. Ya. Terus ditaruh Di dapur yang mulia. dapur. Siap. Dapur itu di dapur itu ada apa namanya, ada pintunya kan bagaimana? Tidak ada pintu ya, tidak ada pintu belakang. Nah, tertutup semua gitu. Iya. Itu kontrakan itu ada berapa kamar? Ada 1, 2, 3. 3 kamar. Ya, tengah, depan, tengah, sama dapur. Nah, depan dapur. Ya. Nah, ini berada di dapur. Di dapur. Di dapur. Ditaruh bagaimana caranya menaruh di dapur? Dibalaskan aja, dibalaskan. Ditumpuk gitu. Iya. Ya. Iya, biasa dibalaskan di sender di tembok. Masih ingat saudara berapa lama itu? Boker itu berada di rumah Tatang. Kan dari 15 ya? Tanggal 15 ya. 15 ya? Siap. Sampai 28. 28. Siap. September. Siap. Pada waktu melakukan penggeledahan akan si Tatang, kalau gitu ya? Nah, ada si Tatang, Siap. ada istri Tatang, Istrinya ya? ada siapa lagi? Istrinya Usman sama adiknya istrinya. Istri Usman. Siap. Nah, kita yang apa si istri Usman berada di situ? Sedang main. Apakah dia memang tinggal di situ? Oh tidak, Atau tidak. Istrinya Usman tidak tinggal di situ. Dia punya rumah dia di rumah? Siap. Di mana? di apa namanya residen itu yang mulai dibuka Dia namanya. tidak tinggal di situ. tapi Siap. Kebetulan malam itu ada dia di situ. Ada. Tahu dia pada waktu dibuka ya. Dia tidak datangnya di ruang tengah yang mulia. Ini jadi dipanggil. Tidak. Hanya Pak RT, PRW dan Tatang. Pak RT, Pak RW dan Tatang. dan Tatang. Siap. Kalau istrinya Tatang, Istrinya Tatang di mana? Di tengah, adanya di ruang tengah. tidak ikut dia. Tidak, tidak, Tidak. tidak. Pada waktu depan itu ada tidak pertanyaan dari orang ini. Ibu punya siapa ini? Ada yang mulia. Itu milik Usman. Ya. Siapa yang bilang Usman? Tatang. Milik Usman. Iya. Jadi dia bilang bahwa ini barang adalah milik Usman. Usman. Saudara pernah tidak terberaya apa namanya bertanya kepada Usman? Interogasi ke Usman. Kami didampingi penyidik yang mulia. Tidak Ya, didampingi penyidik kami sambil meriksa. Tidak betul ya. Ya. Tanya kan tidak kaitannya dengan barang ini. Kaitan itu Usman dengan barang ini. ya ini katanya ini milik Usman. Usman mengakui, tapi itu Usman katanya disuruh juga dari yang bernama John. Dan memang diakui. 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 Iya betul betul. Simpan di Tempatnya kanan. Siap. siapa lagi? Ada lagi ya? Oke, terima kasih. Jadi saudara mengatakan bahwa saudara Tatang sempat akan menghubungi Bogil. Dan saudara Tatang dihubungi saudara Bogel. Oh, saudara Tatang yang dihubungi oleh saudara Bogil. Oke, Bogil itu siapa? Bogel ini kalau dari pengakuannya Tatang itu temannya Usman dan ada di situ chatnya memang saudara Tatang bilang saudara Bogel hanya bilang koper di abang ya nanti tunggu arahan ya tapi di situ teleponnya 8 menit yang mulia. Cuma Oke. Tatang hanya mengaku saudara Bogel hanya mau koper di abang ya nanti tunggu arahan ya. Oke, pada saat itu apakah saudara sempat melakukan pemeriksaan kepada Tatang bahwa koper ini nantinya akan saya serahkan kepada Bogil atas instruksi dari Usman?
Ada nggak? Kami lupa. Lupa ya. Kami jelas pada saat itu setelah dari Polda Metro Jaya. Enggak, itu sebelum di Polda Metro Jaya. Sebelum di Polda Metro Jaya. Itu tanggal 16. Oke, berarti pada saat si terdakwa Tatang ini sedang bersama dengan Usman juga pada saat itu. Ya kalau itu kami tidak Tahu ya, cuma pada saat itu memang ada komunikasi antara Tatang dan Bogel bahwa Bogel menanyakan kopernya di abang ya. siap. Oke, terima kasih ya. Untuk komunikasi 16 menit atau 8 menit? 8 menit. 8 menit itu ada buktinya Pak? Ada. Boleh kami ditunjukkan dan apakah itu dalam bentuk apa? Screenshot atau Itu di situ juga dikasih. Ada ya? dan tanggal berapa itu? Atau handphonenya ada nggak? Barang bukti handphonenya mungkin bisa kita cek langsung di handphonenya. Izin jaksa yang 8 menit tersebut biar bisa kita lihat langsung. Iya, coba dari nomor handphone Bogel yang sudah ada di BAP ini coba dibuka, kita lihat bersama. Ada ya di Kurang tidak jelas sebenarnya kalau di berkas ini. semuanya ada di lapor. Sudah mulai kebetulan pesantrennya mau buka tapi mungkin akan kita cas juga ada masih tersimpan di sini tersimpan semuanya. Baik, izin yang mulia, saya ingin bertanya kembali ke saudara saksi. Saudara saksi tadi saudara mengatakan ada 8 menit. Saudara mendengar percakapan itu? Justru itu yang kami tidak tahu. Kenapa hanya berbicara? Lalu kenapa gini? Kenapa ada jaksa penuntut umum mengatakan bahwa tadi saudara mengiyakan bahwa ada permintaan Bogel menanyakan terkait dengan koper itu dari mana? Karena kalau dari data screenshot Di itu telepon hanya- Bu, di telepon. Tata yang mengakui, ya Tata mengakui bahwa Bogel itu yakin dari Tatang. yakin saya ulangi ya. Tata bilang ya, Ya. koper di dalamnya nanti tunggu arahnya gitu Bu. Nah makanya saya pertanyakan di pertanyaan Tata hanya mengakui itu, ya tapi dari teleponnya itu 8 menit yang saya jelaskan seperti itu Bu. 8 menit ini yang mana? Ini tak terjawab semua di sini. Di screenshot ini tak terjawab. Mana yang telepon? Ya Bu, nih. Mana yang ada obrolan 8 menit? Lalu di sini di screenshot ini tidak ada pengarahan menanyakan barang, diarahkan untuk dikirim. Itu kan keterangan saksi Jadi via telepon. dari pengakuan si Tata pada saat diinterogasi gitu ya. Tapi silakan terus lebihnya silakan ditanyakan kepada terdakwa yang ada di sampingnya ini izin. Iya, karena begini, sini ya, di sini di berita acara pemeriksaan saudara ya. Apakah saudara masih mengenali percakapan tersebut di atas? Saudara menjawab bahwa saya masih mengenali percakapan ditunjukkan oleh pemeriksa pada saya. Oke? Tatang bahwa ini, tapi di sini hanya screenshotan di sini di Galaxy A21s warna hitam. Iya, ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh saksi ini bahwa itu hasil dari Tanyakan aja bisa Bu. Tata gitu. Iya, tapi ini jasa penuntut umum selalu menjawab langsung, tidak saudara saksi yang menjawab. Saya jadi bingung yang mulia. Ini saksinya jaksa atau penyidik atau ini? Saya bingung saya tadi yang mulia. Tapi dia silakan. Baik, sekarang begini, 8 menit itu saya minta coba saudara adakah bahwa 8 menit itu di screenshotan yang di BAP saudara nih? Karena di sini tidak ada. Oke, baik. Handphone saya. Baik, boleh izin yang mulia? Handphone saya. Ada di sini saya juga minta. Jadi dia telepon 8 menit. Ya ini yang saudara simpulkan tadi. Iya, 8 menit. Iya. Ya, ya Pak. Oh, kalau memang ada bukti yang mencapai kesulitan, ini untuk saksi. Siap ini. Terima kasih. Silakan Bu. Izin satu lagi yang satu lagi. Saudara saksi, pernah saudara saksi mendengar bahwa saksi istri daripada Tata Sadarwan ataupun saksi istri Wahyu ini keberatan terkait isi BAP mereka yang mengatakan bahwa barang bukti itu 30 bungkus karena setelah ketahuan mereka ada 34
Tidak. Tidak ada. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Pertama perihal yang awal mula dari Polda, pas tadi bilang saya mengatakan di penyidik Polda nggak pernah bisa bawa mobil. Nah itu tidak ada di sana Yang Mulia, tidak ada pertanyaan seperti itu. Di sana saya hanya diemin aja, tidak ada pemeriksaan apapun. Itu satu. Terus yang kedua perihal tadi ke Batimban, upah yang dibilang upah 1 juta sama 300 itu awalnya pas saya kerja nggak di interior, itu Pak Usman meminta tolong mengambil mobil, dia dijadwalin di hari apa dulu Pak waktu itu di bulan Agustus ya, menyuruh mau nggak ambil mobil nanti saya kasih upah 1 juta. Nah karena waktu itu pernah saya tolak, Bang paling hari itu nggak bisa karena saya masih kerja, kemungkinan di hari Selasa baru bisa ya. Nah itu karena hal wajar 1 juta itu, makanya saya ikutin mengambil mobil ke Batimban waktu itu, dan terus dibawa ke rumahnya. Setelah itu saya pulang. Ya. Lagi. Nah terus yang kedua keberatan yang ketiga perihal pemindahan koper dari rumah itu waktu tanggal 14 malam mau tanggal 15 sekitar jam setengah 9 saya ditelepon Usman karena lagi berantem sama istrinya waktu itu. Dia meminta tolong untuk memindahkan baju sama uang ya waktu itu. Dia mintanya di sore hari. Saya jelasin juga ini ke penyidik, perkataan saya masih sama. Ini sama penyidiknya, yang Pak Agung itu sama Pak Abdul Qadir untuk penyidiknya. Pernyataan saya masih sama yaitu waktu itu saya bilang begitu, itu untuk memindahkan koper. Teleponnya jam 4 sore, tapi saya pulang ke rumahnya sekitar jam setengah 9 malam karena saya masih kerja waktu itu. Saya memindahkan koper pertama tiga koper karena saya foto, Bang ini kopernya udah di rumah saya. Nah terus kata Bagus Bang itu kurang satu lagi masih ada di rumah. Itu sebenarnya ada 4 gitu. Ya. Kopernya 4 ya. Ya. Terus yang keberatan tadi pas buka koper itu katanya saya yang buka, itu sebenarnya anggota yang buka. Yang anggota. Pertama saya itu yang warna coklat baru mau saya sobek, tapi katanya lama nggak bisa, kamu suruh minggir ke tengah biar saya aja yang buka. Itu semuanya yang buka anggota. Ya. Nah terus pas yang itu keberatan yang penghitungan keluar masuk itu masih sama kayak saksi sebelumnya, itu barang keluar masuk dulu setelah setengah 11 setelah dihitung pertama sama istrinya Usman. Itu kan ada Bang Ajis juga ada Bang Ajis, Bang Yodan ada, itu ikut menghitung. Saya di sebelahnya jadi saksinya. Itu ada, itu hitungan pas di ruang tengah yang mulia. Hitungan pertama di ruang tengah. Kalau hitungan kedua sama Pak Kanil, Pak Kasar itu di dapur. Itu sekitar jam setengah 3. Ya. Ya, kalau yang pertama jam setengah 11. Ya, intinya ada 2 kali perhitungan. Ya, 2 kali perhitungan dan barang pernah keluar dulu. Ya. Tuh. Nanti di itu kan ada CCTV juga. Pas saya di depan CCTV Pak R itu di luar barang. Baik. Cukup gitu ya. Ya, sementara itu dulu ya. Cukup ya. Itu pendapat dia ya. Cek keterangan saudara. Intinya apakah sudah tetap pada keterangan?
Saya tetap pada keterangan saya, Yang Mulia. Ya, baik. Nanti kita mulai. Ya. Izin Yang Mulia untuk video bisa ditampilkan tidak Yang Mulia yang ada di handphone? Video yang mana? Tadi ada video di handphone Yang Mulia. Ini sudah disita kan? Nah, Ria, kenapa nggak disita ya? Dijadiin barang bukti harusnya. Ya, tidak berapa. Tidak ya, Mulia. Tidak ada barang Cuma bukti. ini di belakangnya aja. Tidak dapat dipakai kembali definisi barang bukti itu saja. Nah, tidak termasuk yang berada di dalam barang bukti. Oke baik, tapi izin bisa ditampilkan Yang Mulia. Iya, justru Ya. tadi. Justru tadi. Masih. Kalau sudah bilang apa saya? Besok Ustaz. Ya. Baik, kita boleh ya. Tidak, tidak,